Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Bapak Sodikin MA yang saya hormati, teman-teman sekalian, dan juga seluruh audien yang kemungkinan menonton video ini yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang akuntansi. Tentunya akuntansi itu tidak terlepas daripada genggaman Al-Quranul Karim. Namun sebelumnya kita perlu ketahui bahwa akuntansi itu adalah proses catat menyatat, baik itu dalam hal bisnis, sirat, serah terima, ataupun di hutang piutang dan lain sebagainya. Namun pada umumnya biasanya akuntansi ini digunakan bagi mereka yang melakukan bisnis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah akhir, yang ini merupakan ayat terpanjang yang ada dalam Al-Qur'an. Ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la yaba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكذبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق منكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله bikulli syai'in alim. Ini adalah ayat Al-Quran yang satu ayat saja itu terdiri dari satu halaman Al-Quran, sehingga ini tergolong adalah ayat Al-Quran yang paling panjang. Ulama merespon ayat panjang ini bahwa ayat panjang ini adalah termasuk daripada ayat Al-Mudayanah, yaitu ayat yang berbicara tentang hutang piutang, yang di dalamnya memuat beberapa pesan. Ini salah satunya. Salah satu pesan yang diinginkan oleh ayat tersebut bahwa ketika seseorang melakukan transaksi hutang piutang, maka disyaratkan harus ada saksi di sana, harus ada sekretarisnya di sana. Jadi harus ada penulis, yang penulis itu merupakan orang yang adil. Jadi harus adil orang yang nulis itu. Apa yang menyebabkan perintah itu muncul? Ya, karena dikhawatirkan nanti pada saatnya jatuh tempo pembayaran akan ada penyelewengan daripada janji sebelumnya, sehingga terjadilah riba. Ketika sudah riba, maka dia masuk pada minal kabair, dosa besar yang Allah akan bertimpakan kepadanya, dan yang dia makan tidak halal seperti itu. Jadi harus adil. Setelah itu pesan yang disampaikan oleh Al-Quran juga harus ada dua saksi lelaki. Ini dalam prosesnya itu harus ada seorang lelaki yang itu dijadikan sebagai saksi. Jika tidak memungkinkan seorang lelaki karena tidak ada lelaki misalkan yang di daerah situ, ataupun banyak lelaki, cuman di antara mereka adalah semua adalah pendusta, orang yang fasik, orang yang tidak adil, yang hanya ada satu lelaki saja, maka kata Al-Quran, cukuplah satu lelaki ditambah dua perempuan. Ya, jadi cukup satu lelaki ditambah dua perempuan, harus ada dua perempuan, sehingga menjadi 3, 2:1. Nah, menjadi 3. Mengapa demikian harus 2 dari perempuan? Kenapa tidak cukup 1 saja? Sebagian mengatakan bahwa untuk menjaga kemungkinan di belakang nanti lupa, sehingga saksi yang satunya bisa mengingatkan.
atau memungkinkan karena emosionalnya yang sangat tinggi yang dimiliki oleh perempuan, ketika dia lupa lalu yang mengingatkan itu adalah laki-laki, maka dia akan tetap ngotot terhadap sejauh mana dia ingat terhadap peristiwa itu. Sehingga ulama sepakat yang disampaikan oleh Al-Quran dari respon ulama bahwa harus ada kawannya jika mengharuskan saksi itu adalah perempuan. Jadi satu laki dua perempuan. Dua laki sudah cukup. Jika tidak ada dua laki, hanya ada satu orang, maka satu laki dan dua perempuan. Seperti itu. Mungkin sedikit saya sampaikan terkait akuntansi, tentunya tentang hutang piutang di sini ya. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan, silahkan share, subscribe, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.